hal-hal yang harus kita awasi setelah mengadakan pelatihan ini. Saya kira seperti yang sampaikan tadi, yang pertama itu adalah menjaga kualitas dari sumber daya manusia kita. Jadi jangan setelah pelatihan terus tanpa ada pengembangan diri lagi, tetapi senantiasa harus melaksanakan apa yang sudah dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari dengan cara mengadakan latihan rutin, kemudian dengan cara mengembangkan diri dan berinovasi terhadap hal-hal yang mungkin berbeda satu daerah dengan daerah lain. Mungkin bisa dapat dikembangkan inovasi atau cara-cara pengendalian kebakaran tersendiri. Kemudian pelengkapan atau melengkapi sarana dan prasarananya, baik personal use-nya, bergunya, maupun dengan fasilitas lainnya berupa peralatan mesin dan kelengkapannya. Kemudian ada juga papan informasi, yaitu pemantau keadaan cuaca ketika kemarau. Ini sangat diperlukan karena sebagai papan informasi dapat memberikan informasi kepada khalayak umum terhadap tingkat kerawanan di suatu wilayah. Misalnya perkebunan dapat dibuatkan misalnya per blok atau per divisi, sehingga kita dapat memantau benar-benar perkembangan dari waktu ke waktu terhadap tingkat kerawanan di suatu wilayah. Jadi dengan adanya peringatan dini tersebut, kita dapat wanti-wanti sehingga mengutamakan pencegahan lebih baik daripada memadamkan atau penanggulangan, dikarenakan kegiatan penanggulangan membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang sangat besar. Kemudian nama baik juga ya Pak, termasuk sangat kita jaga karena sesuai dengan peraturan setiap perkebunan atau izin usaha itu wajib melengkapi sarana dan prasarana termasuk SDM dan sistemnya serta pembiayaan juga Pak. Kemudian Pak, setelah pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di kebun sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 juga, di sini perusahaan juga Pak berkewajiban untuk membentuk kelompok tani dari masyarakat Pak di sekitar untuk hal yang perlu diperhatikan Pak, agar kegiatan ini kita sebaiknya saling memberikan informasi, saling menjaga hubungan yang baik antara Manggarai dan PTPN 4 Agamo terkait kejadian-kejadian karhutla yang ada di wilayah konsesi PTPN 4 ataupun di daerah sekitar wilayah PTPN 4. Jadi untuk itu ada satu masukan dari saya terkait wilayah PTPN 4 itu adalah wilayah bergambut. Pemeliharaan sumber air adalah hal yang paling penting. Jadi di situ kita perlu membuat kanal-kanal dengan ketentuan yang dibutuhkan nantinya, agar pada masa-masa memasuki musim kemarau, kanal-kanal ataupun bekuan-bekuan sumber air bisa menjadi waduk ataupun embung air apabila kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah konsesi PTPN 4 ataupun di wilayah-wilayah sekitar PTPN 4 Agamo, gantung dari luasan kebakaran dan jenis kebakaran. Apabila tipikal kebakarannya adalah di daerah gambut, kita tidak bisa menentukan sampai kapan kebakaran itu tuntasnya, tapi seberapa cepat itu hal yang paling penting.
yang harus kita laksanakan sebagai pemadam kebakaran hutan, karena sesuai dengan jenisnya, kebakaran gambut adalah kebakaran yang sulit dipadamkan dan bertahan lama. Jadi kita betul-betul harus lebih lebih cepat dan tepat dalam melaksanakan pemadamannya. Gas, sarkras yang dibutuhkan harus sudah tersedia. Apabila di lahan gambut, sarkrasnya harus prosedur yang telah ditentukan untuk penanganan di lahan gambut. Jadi kalau terkait seberapa cepatnya itu tergantung kita seberapa cepat menangani kebakaran tersebut. Ya, terima kasih Pak terkait itu biar pelatihan kita tidak sia-sia. Intinya kita setelah pelatihan kita perlu penguatan SDM, sumber daya manusianya, mungkin dengan latihan rutin per minggu, per bulan. Jadi ini dikembangkan. Di samping itu juga kita harus mempunyai peralatan pengendalian. Di dalam Permentan nomor 5 tahun 2018 itu sudah tertera terkait peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau kebun, itu sudah diatur di Permentan nomor 5. Jadi intinya setelah pelatihan kita tetap mengembangkan sumber daya, memantapkan kembali dengan tujuan tidak sia-sia kita pelatihan ini dan tidak lupa, dan ini bisa dikembangkan lagi dengan karyawan-karyawan lain. Kemudian masukan untuk pelatihan ini Pak, kira-kira Pak? Terkait latihan ini dengan tujuannya untuk bagaimana supaya kita tahu terkait pengendalian tugasnya apa saja, dan itu ada peringatan dini meliputi peta kerawanan, baru patroli seperti pencegahan. Itu nanti kegiatan ini dilakukan di kebun ya. Jadi kita lihat itu terkait untuk musim kemarau yang panjang, musim kemarau ini banyak lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan yang mungkin bahan bakarnya mudah kering. Jadi kita harus mempunyai peta rawan juga, peta air. Begitu juga dengan sumber daya yang ada, maksudnya sarana dan prasarana kita harus juga. Yang kedua selanjutnya itu deteksi dini. Kita harus mempunyai menara api atau menara pantau. Jadi menara pantau ini kita dengan menara api ini kita bisa mendeteksi sedini mungkin. Kita bisa lihat, kita bisa pantau dari ketinggian menara api. Jadi menara api di dalam Permentan nomor 5 minimumnya itu 500 hektar itu ada satu menara api dengan tinggi dari permukaan tanah sampai lantai itu minimal 15 meter, dan posisi tersebut itu ditempatkan di dataran yang tinggi. Jadi dengan begitu, dengan luasan 500 hektar satu menara, kita bisa melihat kondisi lahan kita terbakarkah atau tidak. Jadi untuk menara api ini kita tidak bisa tinggalkan. Jadi setiap jam kita awasi. Jadi jika suatu saat terjadi asap kecil, kita bisa memberikan informasi tersebut kepada tim atau teman kita supaya untuk mengecek, sehingga kebakaran yang terjadi tidak membesar dan sangat mudah kita kendalikan jika kebakaran itu masih kecil. Tetapi kalau kebakaran itu besar, mungkin kita sulit untuk mengendalikannya.
menurut kami sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di areal gambut yang hampir 100%, dan akan kami terapkan di kebun dan disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih. Ya, untuk pelatihan pengendalian kebakaran lahan hutan ini memang cukup motivasi semangat untuk PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Ajamu. Untuk motivasinya sangat luar biasa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, dengan adanya pelatihan ini memang sungguh bermanfaat Pak bagi kami. Terutama kami lebih mengenal, lebih mendalami lagi ilmu tata cara pemadaman yang baik, yang sangat sempurna dari bapak-bapak instruktur. Menerapkan di kebun-kebun di tempat tinggal dan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran, dan pelatihan ini bisa diterapkan di kebun. Mungkin diadakan lagi pelatihan untuk simulasi kebakaran lagi agar ilmunya lebih bertambah dan bermanfaat dan berguna untuk semua karyawan di perkebunan khususnya. Lebih mengarah ke masyarakat lah supaya berhati-hati, tidak membuang sampah sembarangan untuk supaya tidak terjadi kebakaran. Lebih berdalam lagi lah ilmu untuk pengetahuan dari tim pemadam kebakaran saya, karena di perkebunan ini baru kali ini kita mulai pelatihan kebakaran hutan. Kalau bisa ditingkatkan lagi kembali. Baik, terima kasih. Ya, kita terus dengan menambah ilmu ini, kita coba terapkan terus ke kebun-kebun kami, teman-teman di kebun ini, agar supaya lebih mengetahui juga seperti kami tata cara untuk pengendalian kebakaran. Baik, Saran dari saya ya lebih di apakan lagi lah, lebih kalau ke depannya agar kami lebih diberi pengalaman lagi yang lebih dalam, yang lebih jauh dari tim pengendalian kebakaran, agar memberikan ilmu-ilmunya, ya tata caranya, biar supaya kami lebih mendalami lagi untuk pemadaman kebakaran ini. dari Bapak.